Banyu, dan saya Panggi. kita akan sekolah minggu ya. Siapkan Alkitabnya ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Mari teman-teman, kita akan berdoa memulai ibadah. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Kau kumpulkan kami untuk sekolah minggu. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu lagu, Yesus Kupanggil. Yesus, ku panggil, Yesus, ku
Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Ari. Ayo kita panggil bersama-sama Mbak Ari. Mbak Ari. Mbak Ari. Wah, hujan. Hujan deras. Lama lagi. Tapi kalau banjir, gimana ya? Lama sekali hujannya. Dari tadi belum selesai. Di rumah adik-adik hujan tidak? Semoga tidak banjir ya adik-adik. Ngomong-ngomong soal hujan, lebih baik Mbak Ari cerita aja ya. Ada satu kisah di Alkitab yang bercerita tentang sebuah keluarga yang mempersiapkan sesuatu nih sebelum hujan turun. Tahu nggak adik-adik? Hujannya itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Kira-kira cerita tentang keluarga siapa ya? Ada yang tahu? Coba kita jawab bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, nggak kedengeran suara adik-adik. Itu cerita tentang siapa ya adik-adik ya? Coba jawab lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya betul, itu adalah cerita tentang Nuh. Nah, ceritanya seperti ini nih adik-adik. Bumi dipenuhi manusia. Namun, mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu.
Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Bagaimana ceritanya adik-adik? Pasti seru kan? Nah, dari cerita tersebut kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Nuh untuk tidak lagi menghukum manusia dengan mendatangkan air bah. Ditandai dengan Tuhan menaruh busur di langit. Adik-adik tahu tidak? Seorang prajurit atau pahlawan, ketika mereka selesai berperang, maka mereka akan meletakkan busurnya, panahnya, yang itu berarti bahwa sudah tidak ada lagi perang, bahwa perang itu sudah usai. Nah, lewat peristiwa ini Allah menggambarkan dirinya sebagai seorang prajurit yang menaruh busurnya di langit, yang itu berarti bahwa sudah tidak ada lagi penghukuman kepada umat manusia melalui air bah. Nah, Tuhan selalu tepat janji. Itu adalah tema kita hari ini. Pertanyaannya adik-adik, janji Tuhan itu apa sih? Coba dipikirkan. Apa sih sebenarnya janji Tuhan? Lewat cerita Nuh ini, kita mendapati ada 3 janji Tuhan. Yang pertama, nah adik-adik ingat tidak? Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan berfirman seperti apa? Tuhan berfirman bahwa mereka akan beranak cucu, mereka akan bertambah banyak, dan mereka akan memenuhi bumi. Namun setelah manusia berbuat dosa, maka mereka kehilangan kemuliaan Allah, ya kan? Maka relasi antara Allah dan manusia ini rusak, dan hubungan antara Allah dan alam semesta pun juga rusak. Tetapi pada saat itu Allah mendapati ada satu orang yang hidup benar, yaitu Nuh. Maka melalui Nuh Allah akan menggenapi janjinya. Janjinya itu dinamakan dengan recreation, yang artinya penciptaan kembali. Ditandai dengan cara apa? Adik-adik lihat deh,
Di Kejadian 9 ayat 1 itu ditulis seperti ini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ternyata sama yang diucapkan Allah kepada Adam dan Hawa dan yang diucapkan Allah kepada Nabi Nuh. Maka itu adalah janji Tuhan bahwa Allah akan memulihkan. Allah akan memulihkan alam semesta ini. Nah, itu janji yang pertama, yaitu tentang recreation, penciptaan kembali. Janji yang pertama sudah digenapi. Lalu apa janji yang kedua? Melalui cerita Nuh, kita juga melihat ada janji yang kedua, yaitu tentang salvation atau keselamatan. Kenapa? Karena lewat keturunan Nuh, Yesus hadir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita, umat yang berdosa ini. Jadi janji yang kedua tentang keselamatan pun sudah digenapi dengan Yesus hadir untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Janji yang pertama tentang recreation, kedua salvation. Nah, yang ketiga ini tentang apa? Yang ketiga adalah tentang eternal life, kehidupan yang kekal, adik-adik. Wah, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang percaya, pada waktunya nanti Mbak Ari dan adik-adik kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Eternal life itu maksudnya apa? Selama-lamanya, adik-adik, tidak ada batasan waktu. Wow, nah untuk janji yang ini kita masih menunggu. Kita masih menunggu dan menunggu sambil kita melakukan apa? Melakukan tanggung jawab kita sebagai anak yang sudah ditebus, sebagai anak yang sudah percaya, dan kita sudah diselamatkan oleh Allah. Recreation, salvation, eternal life. Itu adalah janji Tuhan kepada kita, adik-adik, luar biasa ya. Nah, sebagai respon akan firman Tuhan kepada kita dan menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang selalu tepat janji, adik-adik boleh tulis komentar adik-adik di YouTube channel ini. Pertanyaannya adalah, pertama, apakah adik-adik percaya akan janji Tuhan? Kemudian yang kedua, apa nih yang adik-adik lakukan sebagai bentuk percaya adik-adik kepada janji Tuhan itu? Apakah adik-adik percaya akan janji Tuhan? Lalu yang kedua, apa sih bentuk percaya adik-adik kepada janji Tuhan itu? Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan kita kekuatan dan pengharapan untuk terus dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk janji-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang selalu tepat janji, yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Tuhan pakai kami menjadi berkat buat orang lain, agar kami pun juga semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau memberikan mereka kesehatan dan memberikan mereka semangat untuk terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, Mbak Ari mau pergi dulu ya. Kenapa? Karena ada janji nih sama teman mau olahraga bersama. Nah, Mbak Ari mau belajar untuk tidak ingkar janji karena waktunya sudah sebentar lagi akan berangkat. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan berkati. Bye. Terima kasih Mbak Ari untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan perbarui iman kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya.
Tuhan bisa dititip sama mama papa untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Teman-teman, kita mau berdoa persembahan dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan kesehatan dan berkatilah di dalam pekerjaan. Berkati kakak dan adik kami dengan kesehatan. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak dan Ibu Pendeta kami, untuk guru sekolah dan guru sekolah minggu. Kami berkati dengan kesehatan dan sukacita. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden kami dan para menteri. Berkati para pemimpin kami dalam mengatasi pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati teman-teman yang sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kiranya Kau berkati kami dalam sekolah. Kau berikan kepintaran, kekuatan, dan kesehatan. Kiranya Kau berkati persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan. Sucikan dan kuduskan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. dengan lagu Janjimu Tuhan.
terima berkat Tuhan. Mari adik-adik kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyertai dan memberikan keteguhan hati untuk terus percaya akan janjinya. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai. Dadah. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.